Di tanah yang subur dan rimbun bernama Tewah, sebuah daerah yang terletak di wilayah Kapuas, hiduplah seorang perempuan yang kecantikannya melegenda di seantero negeri. Namanya adalah Nyai Balau. Kulitnya bersih seputih kapas, senyumnya memesona, dan tutur katanya lembut bak alunan sungai yang tenang. Kabar mengenai keelokan paras Nyai Balau bahkan menyebar hingga ke pelosok kampung-kampung jauh, membuat banyak pemuda penasaran ingin mengenalnya. Suatu hari, seorang pemuda tampan dan berbudi luhur bernama Kenyapi datang ke kediaman Nyai Balau. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan niatnya yang tulus untuk mempersunting sang gadis pujaan. Keluarga Nyai Balau menerima lamaran tersebut dengan hati yang penuh sukacita. Tak butuh waktu lama, pesta pernikahan pun diselenggarakan dengan penuh kemegahan. Segala penjuru kampung turut merayakan pernikahan Nyai Balau dan Kenyapi. Dua insan yang disebut-sebut sebagai pasangan serasi bagai bulan dan bintang. Tahun demi tahun berlalu, namun kebahagiaan mereka terasa belum sempurna. Rumah tangga yang hangat itu belum juga dikaruniai buah hati. Doa demi doa terus dipanjatkan, dan harapan tak pernah surut. Hingga akhirnya, setelah 7 tahun menanti dalam kesabaran dan cinta, Nyai Balau mengandung. Tak lama kemudian, lahirlah seorang anak yang menjadi cahaya dalam kehidupan mereka. Anak itu tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Nyai Balau dan Kenyapi mengasuhnya dengan penuh cinta dan perhatian. Seiring waktu, ketika anak mereka mulai menginjak usia balita, pasangan ini membebaskan sang anak untuk bermain di luar rumah, membaur dengan alam dan teman sebaya. Mereka percaya, membiarkan sang buah hati bersosialisasi sejak dini akan membentuk pribadi yang tangguh dan pandai bergaul kelak. Namun pada suatu sore, hari yang awalnya tenang berubah menjadi penuh kecemasan. Anak Nyai Balau seperti biasa pergi bermain di luar. Namun hingga mentari tenggelam di ufuk barat, ia tak juga pulang. Kekhawatiran mulai merambat di hati Nyai Balau dan Kenyapi. Mereka mulai menyusuri jalan-jalan kecil di sekitar rumah, memanggil-manggil nama sang anak, namun tak ada jawaban. Malam itu menjadi malam yang panjang. Anak mereka tak juga ditemukan. Pagi harinya, pencarian dilanjutkan. Seluruh penjuru kampung dijelajahi, dari ladang hingga tepian sungai, namun hasilnya tetap nihil. Hati Nyai Balau mulai diliputi rasa pilu yang tak tertahankan. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak biasa, bertapa dan mencari petunjuk dari alam gaib. Dengan tekad kuat, Nyai Balau meninggalkan rumah dan berjalan menyusuri hutan lebat yang belum pernah terjamah manusia. Di tengah sunyi hutan, di antara desir angin dan bisikan daun-daun, ia mulai bertapa. Selama 7 hari 7 malam, ia duduk bersila, merapal doa, memohon petunjuk dari semesta. Pada malam ke-7, ketika rembulan bersinar terang dan kabut tipis menyelimuti hutan, muncullah sesosok nenek tua dalam pertapaannya. Nenek itu berkata lirih, namun jelas anak Nyai Balau telah tiada. Ia tewas di tangan seorang bernama Antang, yang berasal dari Juking Sopang. Nyai Balau terhuyung mendengar kabar tersebut. Tangisnya pecah dalam keheningan malam. Namun kesedihannya segera berubah menjadi bara dendam yang menyala di dalam dada. Ia bersumpah akan menuntut balas atas kematian anak semata wayangnya. Sang nenek tua yang melihat keteguhan hati Nyai Balau, menyerahkan sebuah selendang sakti. Sonon, selendang itu memiliki kekuatan luar biasa, dan hanya bisa digunakan oleh mereka yang hatinya bersih namun disakiti secara mendalam. Dengan selendang sakti di genggaman, Nyai Balau, seorang perempuan yang kecantikannya melegenda, kembali ke rumah. Ia menceritakan semua yang dilihat dan didengar dalam pertapaannya kepada Kenyapi. Kenyapi pun merasakan amarah dan duka yang sama. Bersama-sama, mereka mengumpulkan kekuatan dan pasukan untuk berangkat menuju Juking Sopang. Setibanya di sana, Nyai Balau langsung mencari Antang. Ia menantangnya untuk mengakui perbuatannya. Namun Antang menyangkal keras dan bahkan menyerang Nyai Balau secara tiba-tiba dengan amarah membabi buta. Serangan demi serangan dilancarkan. Namun Nyai Balau yang kini memiliki selendang sakti mampu menghindarinya dengan lincah. Dengan gerakan tegas dan penuh keyakinan, Nyai Balau mengibaskan selendang saktinya ke arah dada Antang. Seketika tubuh Antang terhuyung, lalu roboh tanpa nyawa. Dendam telah terbalaskan. Rasa kehilangan memang tak bisa diganti, namun keadilan telah ditegakkan. Nyai Balau, Kenyapi, dan pasukannya akhirnya kembali pulang. Meski hati mereka masih diselimuti duka, ada rasa lega yang mengiringi langkah mereka karena cinta dan keberanian telah membawa mereka menegakkan kebenaran.